Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, seperti yang sudah kita sepakati bahwa saat ini saudara sudah mempersiapkan diri untuk mengalami kekuatan, kuasa, kesembuhan dan pemulihan oleh darah Yesus dan tubuh Yesus. Amin. Haleluya. Dimanapun Anda berada, hari ini saya mau bagikan kepada kita dari sisi yang lain tentang perjamuan kudus. Kuasa, kekuatan dalam perjamuan kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara rindu mengalami kuasa perjamuan kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, amin? Amin. Nah, makanan yang kita makan menentukan kesehatan kita seperti apa. Nah, saudara kongregasi, itu sebuah prinsip yang penting. Makanan yang Anda makan menentukan seperti apa kesehatan Anda, atau seperti apa keberadaan Anda. Kesehatan kita menentukan segala aspek kehidupan kita, walaupun kesehatan bukan segala-galanya. Apa artinya Anda sehat tanpa uang? Sehat Lloyd Kanmui, broke. Sehat tanpa uang, sehat tanpa pengetahuan, sehat tanpa yang lain, itu tidak baik. Siapa mau menikah dengan orang sehat yang tidak punya pengetahuan, tidak punya uang, tidak punya apa-apa? Modal sehat? No. Sehat menentukan segala aspek kehidupan kita, walaupun sehat itu bukan segala-galanya. Misalnya Anda kaya, pintar, tapi kalau Anda sakit, apa yang terjadi? Semuanya tidak ada artinya. Tapi kalau Anda sehat juga, tapi kalau tidak punya uang, tidak punya jabatan, tidak punya pekerjaan, tidak punya usaha, siapa yang mau dengan orang sehat yang gak punya apa-apa? Itulah sebabnya dari fondasi ini, saudara kekasih, kita akan belajar bahwa perjamuan kudus adalah sesuatu maksud dari Tuhan diberikan kepada kita, anak-anaknya. Nah, saudara kekasih, tujuannya untuk apa? Agar orang-orang kudus bisa percaya. Saya dan saudara percaya ketika kita menerima perjamuan kudus, kita diberikan gizi kesehatan, haleluya, oleh tubuh dan darah Kristus, agar kita mengalami karya penyelamatan dalam konteks bukan mati masuk surga saja, penyelamatan dalam kehidupan rumah tangga kita, karir kita, bisnis kita, usaha kita, semuanya selamat. Nah, konteks ini saudara kekasih penting, yaitu penyelamatan, pembenaran, pengudusan, penyembuhan, pemulihan dari semua aspek kehidupan kita, di mana kuasa dan tubuh darah Yesus ini merembes masuk ke dalam. Dia masuk dan mempengaruhi. Seperti kalau saudara minum racun, pasti saudara mati dari ujung rambut sampai telapak kaki, bukan? Demikian pula ketika kita makan tubuh Yesus dan minum darahnya, merembes saat ilahi dari ujung rambut sampai telapak kaki kita. Bonusnya kaos kaki dan sepatu juga dapat berkat. Haleluya. Amen. Jadi perjamuan kudus diberikan agar jemaat Tuhan mendapat gizi rohani. Haleluya. Kuasa dari perjamuan kudus mencakup semua aspek kehidupan kita. Dia seperti kemoterapi yang sangat dahsyat. Saudara yang sedang kemo hari ini, percayalah, perjamuan kudus jauh lebih hebat kekuatan kuasanya. Haleluya. Dia seperti kemoterapi, bisa menjadi jamu mujarab, dia bisa menjadi obat mujarab, dia bisa menjadi salaf mujarab, dia bisa menjadi vitamin yang sangat powerful, membangkitkan ujung rambut saudara sampai telapak kaki saudara.
obat mujara penyembuhan segala dan semua penyakit. Haleluya. Pemulihan segala aspek kehidupan kita. Bahkan hikmat diberikan kepada mereka yang sedang bekerja, sedang belajar, sedang mencari tahu sesuatu. Ketika Anda menerima roti dan tubuh darah Yesus, maka hikmat Kristus tertransfer dalam diri saudara. Nah, tubuh dan darah Yesus adalah makanan sang pemenang. Katakan, tubuh dan darah Yesus adalah makanan saya sebagai pemenang. Haleluya. Amen. Apa saya katakan tadi, saudara? Yes, tubuh dan darah Yesus adalah makanan sang pemenang. Holy Communion, the bread and the blood is the food of the champion. Haleluya. Para pemenang, makananmu apa? Makananmu adalah darah Yesus, haleluya, dan tubuh Yesus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 56 sampai 58, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jawab pertanyaan saya, pernah Yesus kalah? Pernah Yesus stres karena melihat orang banyak mau pingsan karena tidak ada makanan? Pernah Yesus stres karena ada gelombang badai? Never. Itulah waktu saudara makan tubuh Yesus, saudara punya powerfulnya luar biasa. Sekalipun simbol, tapi itu bukan sekadar simbol. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Wah, Yesus tidak pernah mati, Dia tidak pernah kalah, Dia tidak pernah sakit, Dia berkemenangan, always healthy. Haleluya. Dan Anda menerima tubuh dan darah Yesus. Apa yang ada pada Yesus ada pada saya dan saudara. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini atau tubuh Yesus, ia akan hidup berapa lama? Come on. Akan hidup berapa lama? Berapa lama? Come on. Selamanya. Haleluya. Ini bukan sekadar hidup jasmani, bisa juga saudara mengalami kehidupan yang dikenyangkan dengan umur yang panjang, saudara percaya, tapi juga satu kehidupan yang berkesinambungan dari hidup dalam jasmani sampai kepada hidup dalam kekekalan. Nah, ada istilah ini yang saya sebut transubstansiasi atau transubstance. Transubstance atau transubstansiasi artinya saat perubahan keseluruhan, saat roti menjadi zat tubuh Kristus dan keseluruhan saat anggur menjadi zat darah Kristus. Perubahan ini berlangsung pada saat doa syukur berkat kemahakuasaan Kristus oleh karya Roh Kudus dalam deklarasi iman. Haleluya. Jadi saudara lihat, begitu roti masuk ke dalam tubuhmu, terjadi transfigurasi, satu perubahan terjadi. Itu seperti Petrus melihat ada Elia dan ada Musa, tapi sesungguhnya mata jasmani tidak ada. Ketika Anda makan roti dan anggur, minum anggur, Anda akan mengalami satu perubahan supernatural yang mata dunia, panca indera dunia tidak dapat memberikannya. Tapi iman berkata yes. Sebuah transfusi dari anggur menjadi darah Yesus, zat itu dengan doa dan ucapan syukur masuk ke dalam tubuh saudara. Tubuh Kristus yang dihancurkan ketika Anda makan dan menerimanya, masuk mantap terus ke dalam hati saudara dengan sebuah kemantapan dan kepastian, memberikan gizi, kesehatan, penyembuhan, pemulihan. Sel-sel rohanimu tumbuh, bahkan sel-sel jasmani pun haleluya disehatkan, dibaharui. Ada yang katakan amin? Di sini diperlukan iman untuk mempercayai kuasa dari tubuh dan kuasa dari darah Yesus beroperasi dalam setiap aspek kehidupan kita. Anda harus percaya itu. Diperlukan iman untuk mempercayainya. Kesehatan, keuangan, pemulihan, hubungan, karakter, visi, keluarga dan sebagainya
Dibutuhkan iman untuk mempercayai semua area-area ini. Haleluya. Anda bukan melakukan ritual agamawi. Perjamuan kudus tidak ada kaitan dengan ritual agamawi, sekalipun diadakan dalam sebuah agama yang namanya Kristen. Tapi itu bukan ritual keagamaan. Itu sebuah tindakan iman. Haleluya. Untuk mengalami Kristus. Tubuhnya beroperasi dalam tubuh saya. Darahnya beroperasi dalam tubuh saya dan kita semua. Haleluya. Markus 4 ayat 4 sampai 8. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Di pinggir jalan itu bicara soal apa, saudara? Tidak percaya, asal-asal saja, tidak memiliki harapan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Makanya kenapa saya bilang siapkan anggur dan perjamuan. Bukan sudah datang perjamuan lari ke paman. Paman, ada roti perjamuan. Paman bingung. Roti moka ada. Itulah sebabnya kenapa Anda perlu persiapan. Karena persiapan adalah percaya. Tanpa persiapan adalah tidak percaya. Kemudian saudara lihat di situ, tidak percaya asal-asal, tidak memiliki harapan. Ya sudahlah, kalau sudah suruh begini, daripada kau melawan lain salah, saudara kasih. Itu keliru. Kemudian yang tidak banyak tanahnya, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Apa itu berbatu-batu? Sangat tidak percaya. Kepercayaan yang salah, berbantah, menolak. Oke? Yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-6 dikatakan, sebagian lagi jatuh di semak duri. Semak duri itu apa, saudara? Bicara soal apa? Ragu-ragu. Jadi kesana, jadi kesana, jadi kesana, sonde. Karena cicak pun bunyi pas waktu bilang sonde jadi, tidak jadi. Hitung jari, terintimidasi, penuh pertanyaan. Nanti kalau begini, nanti bagaimana? Bagaimana? Tidak percaya, bahkan tertuduh. Saya ini orang berdosa, bagaimana mungkin? Dengar saudara, dengar ini, dengar. Lihat saya di sini. Apakah Anda bikin bersih badan dulu baru masuk kamar mandi? Apakah Anda sikat gigi di luar dulu sudah beres? Dalam pengertian, gigi sudah bersih, kepala sudah bersih, badan sudah bersih, baru Anda mandi? Justru karena kotor kita mandi. Dengar, pada waktu orang merasa berdosa, saatnya dia perjamuan kudus. Agar dia mengalami kehidupan Allah yang kudus, yang benar, amin. Agamawi bilang kalau lu berdosa jangan pernah makan. Makanya orang berdosa tidak pernah makan perjamuan. Dan mereka kehilangan berkat. Seperti saudara kotor, tunggu bersih baru mandi. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai kapan pun tidak akan pernah bersih. Sampai kapan pun kita tetap orang berdosa, kecuali percaya tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Anda sekali benar, selama-lamanya benar dan diselamatkan. Haleluya. Perkara menjadi sempurna dalam karakter itu cerita lain. Penyerahan kepada Roh Kudus akan menentukan. Haleluya. Ayat yang ke-6, ke-7. Tanah yang sebagian jatuh di tanah yang baik, dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Tanah yang baik itu apa? Sangat percaya. Saya percaya utang lunas, perkara dimenangkan, proyek bertambah-tambah, ayam hidup kembali walaupun sudah mati, telur yang satu kena, beranak dua anak, haleluya. Satu pecah, ayam kampung satu pecah, Raja Wali, haleluya. Percaya nggak begitu? Saudara tahu, perjamuan adalah kesaktian kerajaan Allah diberikan bagi orang percaya. Amin. Kalau saudara berguru dan bertapa di setan-setan, di dukun-dukun, mereka kasih saudara ajimat. Saudara, waktu engkau percaya dan menyembah Yesus, dia kasih tubuhnya dan darahnya sebagai ajaib, tanda heran, kekuasaan. Haleluya. Itulah sebabnya lihat, sangat percaya, antusias untuk alami. Wah, hari ini saya melihat utang saya lunas, saya ketemu jodoh, pekerjaan saya berubah, usaha maju, anak-anak disembuhkan, rumah tangga dipulihkan, musuh didamaikan dengan aku. Yang terhilang ditemukan kembali. Antusias, penuh harapan. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada 30 kali lipat. Ada yang 60 kali lipat dan ada yang 100 kali lipat. Saudara lihat. Lihat di sini. Dalam bahasa Yunani, kata menyambut
adalah paradekomai. Paradekomai yang artinya apa saudara? Menerima, mengakui, tidak menolak, fokus mendengarkan dan menyadarinya sepenuhnya. Haleluya. Saudara, Anda boleh kritis dengan saya. Anda boleh kritis, mencari tahu bahasa asli, dengar uraian hamba-hamba Tuhan yang lain, buka kamus Alkitab. Boleh kritis dengan khotbah ini. Tapi kritis harus membawa Anda kepada kepercayaan. Kritis bukan kritik. Kritik menghasilkan ketidakpercayaan. Kritis menghasilkan iman yang benar. Kenapa setiap produk-produk makanan selalu ada halal? Yang direstui oleh Fatma MUI. Apakah itu keraguan? Bukan. Itu hanya sebuah keyakinan supaya Indonesia aman makan makanan sehat yang sudah direstui oleh keagamaan yang mayoritas di Indonesia. Anda boleh kritis kepada khotbah dan pengajaran ini, tapi the end of your kritis, you have to believe. Haleluya. Boleh kritis tapi percaya. Coba katakan demikian. Bukan ini kelihatan jemaat, ini orang tiap kali khotbah dia kritis, dia hebat. Bukan hebat, itu kebodohan, saudara sekalian. Orang yang kritis, yang tidak percaya adalah kritik. Anda boleh kritis, tapi semakin kritis, Alkitab bilang, aku semakin percaya. Nah, saudara, ada sebuah pasien datang berobat. Mereka sangat kampungan, sehingga ketika mereka datang di dokter di kota, waktu dokter periksa, dokter tulis resep, dan dokter bilang, Bu, pulang minum 3 kali 1. Baik Pak Dokter. Maka mereka pulang, tidak perlu ke apotek. Mereka pulang rumah dan tiap hari pagi robek dia punya resep itu 1 minum. Siang robek resep lagi sedikit, minum. Malam resep lagi minum. Habis 1 minggu dokter bilang nanti cek. Dan betul waktu mereka datang kembali cek. Dokter tanya, sudah minum dokter? Ibu sudah minum? Sudah. Ambil obatnya di mana? Saya tidak ambil. Saya itu obat yang Pak kasih lewat yang tulisan itu saya minum 1 hari 3 kali. So habis nih. Sembuh, saya sehat Bapak. Saudara lihat, kebodohan tapi percaya mendatangkan mujizat, saudara. Dengar, tubuh Yesus bukan fake, tubuh Yesus bukan hoax, saudara. Itu benar-benar tubuh dari Yesus. Haleluya. Amen. Coba kita lihat video yang satu ini. Shalom, puji Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kita percaya kesembuhan. Oleh kuasa perjamuan kudus kita percaya bahwa ada kuasa dalam perjamuan kudus. Kemarin saya digerakkan untuk mendoakan orang tua saya yang sedang sakit di Soe. Sehingga selesai ibadah saya langsung ambil keputusan minta izin di Bapak John dan saya pergi ke Soe. Dan puji Tuhan, kemarin hampir saja kami kehilangan orang tua kami, Bapak Beno. Tapi puji Tuhan hari ini saudara bisa lihat dia segar. Ini ada 1-2 kata dari Bapak mau sampaikan. Halo, terima kasih karena mulai ada beberapa hari dan terkhusus kemarin. Memang keadaan saya darurat dan krisis. Akhirnya saya tidak kenal keluarga dalam rumah saya. Hanya kebetulan anak saya dari Kupang, Bapak Ami, melayani saya di dalam pelayanan Tuhan, dan di dalam pelayanan itu juga ada perjamuan kudus yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Bapak Ami. Akhirnya sesudah itu saya sudah sehat dan pulih sampai saat ini. Walaupun saya belum sehat total, tetapi saya rasa diri sudah sehat. Amin. Semua menyaksikan haleluya.
Mantap, puji Tuhan. Kita hanya beri kemuliaan bagi Tuhan, bahwa Dia yang melakukan sesuatu jauh daripada apa yang kita lakukan, lebih daripada apa yang kita pikirkan, kita doakan, tetapi kuasa Tuhan itu nyata. Terima kasih. Siapa mau menyusul? Siapa mau menyusul? Terjadi dalam nama Yesus. Setiap orang boleh melakukan perjamuan kudus sesuai dengan kepercayaannya dan kebutuhannya. Ibarat makanan yang dimakan ada peruntukannya. Ada makanan yang untuk bikin ginjal sehat, ada minuman yang bikin ginjal sehat, ada makanan yang bikin jantung sehat. Betul ya saudara? Bikin rambut jadi hitam kembali, saudara kasih. Bikin kuku menjadi berhenti dari semua kuman-kuman, bisa sembuh. Ada makanan, ya. Ada makanan bisa bikin saudara kasih tulang-tulang kita menjadi kuat, gigi-gigi kita tahan dari kerusakan. Demikian pula perjamuan kudus adalah makanan supernatural, cocok dalam semua keadaan dan kebutuhan, persoalan penyakit dan vitamin serta kemoterapi yang dahsyat bagi tubuh orang yang percaya. VLC Family lakukan perjamuan kudus di bawah arahan dan tanggung jawab para pemimpin jemaat. Saya bertanggung jawab atas perjamuan kudus yang Anda lakukan dimanapun Anda berada. Anda tidak lakukan itu karena independen atau eksklusif. Anda lakukan karena Anda terikat dengan sebuah komando dalam kerajaan, prinsip kepemimpinan kerajaan Allah dalam gereja Tuhan. Perjamuan kudus adalah sebuah bagian dari kehidupan dan tindakan iman orang percaya. Iman tanpa perbuatan mati. Jemaat harus menjadi praktisi perjamuan kudus. Apa itu praktisi? Praktisi adalah pelaksana. Praktisi adalah apa saudara? Pelaksana. Praktisi hukum artinya orang yang berlaksana dalam hukum. Praktisi pendidikan, orang yang bergerak dalam dunia pendidikan. Gereja, Anda praktisi perjamuan kudus. Haleluya. Baik, deklarasi saya sudah berikan kepada saudara. Saudara mau ikut itu boleh. Tapi kalau Anda punya kebutuhan sendiri, satu atau dua secara spesifik sesuai kebutuhan saudara, silahkan. Saya hanya baca ini, saudara ikuti saya pun boleh, tidak pun ikutilah apa yang saudara sudah tulis di hati saudara, di catatan saudara. Oke? Deklarasi kita seperti ini. Tubuh Kristus dihancur. Saudara juga mulai deklarasi, mulai sesuai dengan yang saudara mau atau ikuti saya. Tubuh Kristus dihancurkan agar tubuh saya sehat dan kenyang dengan umur panjang. Penyakit saya sembuh, pemulihan hubungan, pemulihan ekonomi, usaha dan pekerjaan, kecerdasan berpikir dalam belajar, baik secara formal maupun informal, jawaban atas pergumulan dan kemenangan dalam persoalan dan perkara, bebas dari kepahitan dan rasa bersalah. Saya terima semuanya itu dalam kuasa tubuh Yesus. Makanlah. Saat ilahi mengalir dalam tubuhmu saat ini. Saat ilahi mengalir dalam tubuhmu saat ini. Percaya. Percaya jawaban itu tiba sesuai dengan kebutuhan saudara. Silakan lakukan deklarasi saudara, sementara saya juga bikin dari sini sesuai dengan kebutuhan saudara. Saudara bisa ikut bersama saya. Darah Yesus tertumpah agar saya dibela, dijaga, dan ada perlindungan Tuhan atas seluruh kehidupan saya dan semua anak dan keturunan saya, properti saya, harta benda milik saya, agar saya dibebaskan dari malapetaka, kutukan, balas sampar, utang piutang, sakit penyakit. Saya dikuduskan, dibenarkan, dan menerima semua janji Allah bagi kehidupan saya dan keluarga saya, menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub, jasmani, rohani dan jiwani dalam hidup saya. Minumlah oleh darah Yesus. Nikmati kekuatan dan kuasa Allah. Haleluya. Amen.